ya, kalian juga akan dibangkitkan. Ketika kalian dulunya mencuri, kalian memperkodok, kalian akan disiksa, baik tubuh maupun jiwa. Ayatnya, Sar, janganlah kamu takut kepada dia yang dapat membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada dia yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Jadi kalian nanti akan dibinasakan Tuhan Yesus, tubuh berikut jiwanya. Ada ayatnya, makanya belajar kau. Tunggu ya, kita tunggu si Sari. Sar, di mana ayatnya, Sar? Pokoknya ayatnya kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus itu membinasakan tubuh maupun jiwa. Tuh, Matius 10 ayat 18. Gua kalau ngomong itu nggak mungkin nggak ada ayatnya, pasti ada. Nggak omong-omong. Pasti ada. Makanya penting sekali bagi kalian tuh membaca Alkitab secara komprehensif, menyeluruh. Oke, kita baca Matius 10. Jadi nggak ada kata-kata di dalam Alkitab ini yang tidak mengandung arti. Semuanya ada artinya. Nih, ya ayat berapa? 18 ya. Oke, karena apa? Matius 10 ayat 18. Serius kau itu? Bukan itu, Sari. Matius 10 ayat 18. Yakin kau? Bukan itu. 28. Kau nih. Oke, ya. Janganlah takut terhadap mereka yang membun-bun tubuh, tetapi tidak berkuasa membun-bun jiwa. Jadi manusia itu nggak berkuasa membunuh jiwa. Ya, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kalian yang tidak percaya kepada Yesus, kalian di neraka pakai tubuh dan jiwa. Jangan kok kira di neraka sana kok kayak Casper. Nggak ada. Ini ayatnya. Matius 10 ayat 28. Jadi kamu di neraka itu cemana, Bunda? Ada badan kau. Jangan kok kira nggak ada badan kau. Badan kau ya, cacing Alaska kau ngenak-ngenain itu ya. Cacing Alaska kau memperkodo orang misalnya ya. Cacing Alaska kau juga tersiksa, cok. Enak aja kau. Enak-enak di bumi. Di neraka sana nanti tubuh kau nggak berasa. Ih. Jadi tangan kau nyuri, tangan kau itu juga akan dibinasakan di neraka. Tahu? Seram ya, Bunda. Banget. Makanya kamu harus takut terhadap penghukuman Tuhan. Ya, takutlah kamu terhadap tahta pengadilan Allah yang menakutkan itu. Pengadilan itu menakutkan. Ada ayatnya. Kau cari, Sari. Ya, iya, ya, pengadilan Tuhan yang menakutkan itu ada. Jadi kau kira pengadilan Tuhan enak-enak gitu? Nggak bisa, sayang, nggak bisa, sayang. Ini makanya saya bilang, jadi kalau badan kau entah ngapa-ngapa kau grepe-grepe pacar kau, siap-siap kau. Jangan enak pula kau grepe sana, cacing Alaska kau merusak keperawanan orang, tiba-tiba cacing Alaska kau lolos dari penghakiman. Tidak. Nggak bisa. Itu ya. Jelaskan Kejadian 19 ayat 32. Apa yang harus dijelaskan? Ya, putri dengan bapaknya supaya mendapat keturunan. Ada yang masalah di situ. Apa yang mau saya jelaskan? Nah, Ibrani 10 ayat 27. Tanya kau hati-hati kau. Nah pula cacing Alaska kau lolos dari penghakiman. Otak kau aja nanti kena, tau. Nggak bisa, say. Nggak bisa. Jadi Tuhan itu adil. Ya, enak kali kau. Di sana kau mengohok-ohok perempuan, di surga kau enteng, di neraka kau enteng-enteng aja kau. Oh, tidak bisa. Oke. Nih ya. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan itu. Kok kira penghakiman Tuhan itu nggak mengerikan, nggak menakutkan? Kau baca itu, kau camkan itu Ibrani 10 ayat 27 ya.
Dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Sebaliknya yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan itu, dan kobaran api yang dahsyat akan menghanguskan para pembangkang. Seram ya bun, seram. Jadi kau jangan lagi, kau udah tahu firman Tuhan, kau membangkang. Innalillahi kau. Jangan kau kira Tuhan Yesus itu baik. Kau tengok dulu penghakimannya yang menakutkan. Tuh. Jadi Tuhan Yesus baik bun. Tapi kalau kau membangkang, hukuman telah lama tersedia bagi kau. Jadi besok-besok jangan lagi bilang ya, di sorga itu kalian kayak Casper. Kalau ada yang ngajarkan kalian kayak hantu, ya itu salah. Di sorga itu bukan Casper. Kita ini nanti semua pakai tubuh kebangkitan. Dan orang di neraka pun pakai tubuh. Nggak ada itu, cuman rohnya aja. Enak-enak kali kau. Cacing Alaska, kau harus menerima ganjaran atas gatalnya dia mengel wanita-wanita di luar sana yang tidak beruntung. Gitu. Bun, bapakku RT 6 mulai ke gereja baru berapa bulan, beliau meninggal, sempat berbaptis. Gimana bun? Selamat sayang. Selamat. Makanya jangan percaya kalian sama guru-guru palsu ya. Guru-guru palsu yang nggak pernah baca Alkitab. Oke. Waduh, iyalah. Makanya Bang Maksima, jangan nanti otak kau itu kotor, ya kan? Nonton kau video bok f, ya. Nanti otak kau juga kena hukuman itu. Seram. Betul ibu-ibu, serius bu. Makanya ibu-ibu jangan ikut pengajian ini. Udah aku bilang, kalian kalau ikut pengajian aku, kalian akan tahu kebenaran itu semengerikan itu. Mati. Di mana roh manusia ya yang mati ditempatkan sebelum penghakiman? Di Firdaus Kak Sidoli, di pangkuan Bapak Abraham. Kamu baca di Lukas 16 ya. Nanti roh kita itu menantikan sampai kebangkitan itu dibawa ke Firdaus, pangkuan Bapak Abraham, Eden yang disembunyikan. Itu dia. Otakku bersih Kak, ku cuci pagi dan petang. Otak itu bersih ya. Dosa kita itu hanya bersih dengan apa, Sari? Ibrani 9 ayat berapa? Dengan kurban. Nggak bisa sayang, pasti ada otak kotor kau itu. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada itu. Ya, cara membersihkannya hanya dengan kurban. Itu kata Alkitab. Nggak ada cara lain sayang. Serius, percayalah. Nggak ada. Kalau nggak kurban kau, kotor otak kau itu. Percayalah, nggak mungkin otak kau bersih pakai rinso. Ya. Contoh kayak si NKRI, bun, hati aku bersih bun, pernah dibelah, terus dicuci bun, ditaruh lagi. Pengen kali ku taruh upilku sama dia. Ada yang kayak gitu. Sabar ya, ini kayaknya upilku besar deh. Kayak pernah ada kalian dengar, samar-samar sayu-sayu ku dengar. Bun mau tanya, boleh mak pen? Ada itu, jadi jangan kalian kira hati kalian itu bersih, dibelah, dicuci, cuman hati itu pakai obat bius nggak itu? Nggak mungkin, ya mustahil ada orang dicuci kepalanya, dibius total, dipecah, dicuci, bukan itu. Ya, dosa itu tidak bisa disucikannya itu hanya dengan kurban. Selain dari itu nggak ada, say. Apa Replin? Aku pun kayak pernah dengar itu. Dicucinya pakai air apa? Dokter bedah anestesi ketawa. Tunggu, itu kan kemarin ku
tanya ya, ini dokter anestesinya siapa? Itu yang kutanya itu dulu itu waktu di Black disemprot. Nanti akan kupiralkan di Pacebok. Jangan bang, bahaya bang. Bun, Eden yang diciptakan sekarang di mana Bun? Eden itu di ini Firdaus. Eden itu adalah Firdaus. Itu kakak. Ya, jadi dulu Edennya kan diangkat Tuhan ke Firdaus waktu kan dijaga kerup. Yehezkiel berapa kemarin Sar? Ada tuh Yehezkiel itu yang dijaga kerup itu. Nah itu makanya kenapa kita nanti kalau mati kita dibawa ke pangkuan Bapa Abraham oleh malaikat. Lukas 16 ayat 20 sampai 21. Itu. Makasih Bun. Apa pertanyaannya rupanya? Udah terjawab. Oh, itu yang Eden tadi. Ilmu mistis Kak enggak? Salam. Siapa nih? Kak Alosia. Jadi di kitab Ulangan banyak persembahan korban untuk menghapus dosa ya Bun. Lah iya, itu kurban sementara. Ketika Yesus datang, kurban itu udah gak berlaku lagi, tetapi dia menyediakan tubuh. Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Itu ayat. Jadi setelah Tuhan datang, kurban-kurban yang adalah bayang-bayang itu, kenapa disebut bayang-bayang? Ya, sedang wujudnya adalah Yesus, itu Kolose 2 ayat 16. Ya, kenapa disebut bayang-bayang? Karena itu tidak berlaku untuk selama-lamanya. Nah, tiap tahun itu akan diserahkan lagi kurban itu. Jadi kita itu tidak benar-benar disucikan atau kita ini tidak benar-benar diampuni selama-lamanya, sekali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena korban itu begitu kita buat dosa, kita kurbankan lagi kan? Berarti dia tidak bertahan. Hanya sampai di mana kita berbuat dosa lagi gitu. Nanti kita nyerahkan kurban lagi. Makanya itu semua dikatakan bayang-bayang. Jadi kurban di dalam kitab Taurat itu hanyalah tipologi atau bayang-bayang dari keselamatan itu, sedang wujudnya adalah Kristus. Oke, kita buka ya. Kolose 2 ayat 16. Kita buka ya. Jadi domba-domba itu hanya tipologi kakak. Jadi kurban yang sesungguhnya yang setara dengan kita itu hanyalah manusia, karena manusia pasti ganti manusia. Kalian pernah dengar nggak gigi ganti gigi? Hukum Taurat itu seperti itu. Gigi ganti gigi. Jadi kalau tubuhmu seluruhnya berbuat dosa, ya harus binasa, harus mati. Tangan ganti tangan gitu. Nah, ini Kolose 2 ayat 16-17. Oke ya. Ayat 17 ya. Semuanya ini hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus ya. Karena itu jangan biarkan orang-orang menghakimi kamu mengenai makanan, mengenai minuman, mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanya bayang-bayang dari apa yang akan datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Nah itu. Makanya Taurat itu adalah penglihatan akan masa depan. Gitu. Jadi itu tipologi aja, hanya tipologi. Wujud sebenarnya itu adalah Kristus. Sama seperti kurban-kurban itu. Coba cariin Sar. Yang kurban itu ada 2. Imamat ya, kalau nggak salah di imamat. Kurban itu 2. Satu diberikan, disembelih untuk Tuhan, dan satu diberikan kepada Ajajil. Ada kata Ajajil. Coba cari Sar, di mana ayatnya itu. Nanti kita akan ketemu. Ini ya. Semua kurban itu adalah Kristus. Semuanya kurban itu Kristus, merujuk kepada Kristus. Ya. Ini bagus ini penjelasannya ini nanti. Ada yang tahu nggak imamat berapa? Itu di Perjanjian Lama. Sar. Si Sari ini nyari ini di Google. Ya. Jadi kurban, nah imamat 16. Oke, thank you Sari. Gue cuma tahu di imamatnya, di pasalnya gue kurang. Tapi kalau di Google biasanya nemu itu ya.
Oke. Nih, kalau kalian mau tahu kudusnya perkawinan di Imamat 18. Ini kita bicara kurban-kurban dulu. Hari Raya Pendamaian, ya. Dikatakan seperti ini. Kita baca dulu. Ya. Beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus. Nah, ini tugas imam. Makanya kenapa imamat ini bicara tugasnya Harun. Oke, dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk kurban menghapus dosa dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Ia harus mengenakan jubah dalam linen yang kudus, menutupi auratnya dengan celana linen. Jadi aurat itu bagian kelamin, bukan kepala. Udah, di sini ketahuan aurat itu area kelamin, ya. Jadi aurat itu di situ, ya. Dari umat Israel, nah dia kurban dulu untuk dirinya. Pertama dia kurban dulu, memakai ikat pinggang linen dan berlilitkan serban linen. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakan sesudah dia membasuh tubuhnya dengan air. Jadi yang namanya imam itu pakai baju kayak begitu, ya, pakai jubah, baju imam. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa pakai jas. Oke. Iya, karena kan RT 6, bukan RT 6, Wahyudi Rabbinik, ya kan, nggak bisa pakai topi koboi, pakai serban. Kan mereka pakai jas, terus putar-putar ayam. Itu nggak ada, itu nggak ada di dalam Taurat, itu ngaco itu. Oke, maksud aku itu. Oke, ya, dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, seekor jantan untuk kurban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi kurban penghapus dosa bagi dia. Jadi lembu itu untuk imamnya dulu. Nanti untuk orang yang mau mengorbankan itu, bangsa Israel itu kambing. Nah, ini ya. Oke, ya. Dikatakan, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu mempersembahkan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Karena dulu belum bait Allah. Jadi kemah pertemuan itu, ya, di depan pelataran itu, di situ dia menaruh kurbannya itu. Oke, ia harus membuang undi atas kedua kambing jantan. Lalu sebuah undi, ya, sebuah undi bagi Tuhan, sebuah lagi bagi Ajajil. Oke, bingung kalian kan? Oke. Lalu Harun mempersembahkan kambing jantan yang kena undi itu bagi Tuhan, mengorbankannya untuk menghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Ajajil harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Ajajil di padang gurun. Bun, maksudnya gimana, Bun? Dibawa. Jadi dosa kamu itu dilepaskan. Gitu. Jadi dosa kamu dihapuskan dan kamu itu dilepaskan. Korelasinya di Yohanes 1 ayat 29. Yang dimaksud dilepaskan itu adalah ini. Ya. Jadi dibawa untuk Ajajil. Jadi Tuhan Yesus itu melepaskan kita. Kita baca Yohanes 1 ayat 29. Ya. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang. Ya, lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Nah, di sini manusia itu dihapus dosanya. Inilah kurban yang satu dipersembahkan untuk Ajajil. Yang satu dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu dikatakan Yesus itu membawa dosa-dosa kita, menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita dilepaskan. Ada ayatnya itu. Saya lupa ayatnya di mana. Sar, lu tahu nggak, Sar? Ayatnya, Sar. Ya, Yesus membawa dosa kita. Cari ayatnya. Itu ada korelasinya. Jadi kurban-kurban yang di perjanjian lama itu, Kak, itu hanya bayangan saja. Sedang wujudnya itu adalah Kristus. Jadi satu dihapus, satu untuk menghapus dosa kita, dan satu lagi Tuhan Yesus itu untuk membebaskan kita. Saya lupa ayatnya di mana ya. Yesus
membebaskan kita dari dosa. Itu. Jadi Yesus itu adalah yang dipersembahkan untuk Tuhan dan satu lagi untuk Azazil. Gitu. Ya, hamba nyimak ya Kak. 1 Petrus 2 ayat 24. Oke, kita baca. Thank you loh Sar. Sar ini ngebantu banget ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi dia itu menjadi domba yang dipersembahkan untuk Azazil itu juga. Jadi kamu itu dibawa, dosa itu dibawa sama domba itu untuk keluar gitu, dibebaskan. Itulah fungsi dari kurban-kurban itu di dalam kitab imamat. Nah, jadi lembunya untuk imamnya dulu, domba-domba itu baru untuk kita yang bangsa Israel. Kita ini bangsa Israel ya, untuk menghapus dosa kita. Jadi kurban itu adalah Yesus kene. Kemanapun larinya kita akan kembali ke Yesus. Gitu. Semua korban-korban ini ya. Ibrani 10 ayat 5. Nih ayatnya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Nah itu. Jadi Tuhan Yesus itu setelah menyelesaikan kurban dosa kita, setelah dosa kita dihapuskan, kita dibebaskan. Begitu. Makanya kenapa di dalam Taurat itu hanya terdapat bayang-bayang dari keselamatan. Gitu. Carikan coba Sar ayatnya ya. Taurat itu adalah bayang-bayang. Ada itu ayatnya. Bayang-bayang dari keselamatan itu. Ada lagi tuh ayatnya. Hukum Taurat itu tuh seperti itu. Jadi semua imamat, ulangan, bilangan, keluaran, kurban-kurban itu, kejadian, kurban-kurban itu adalah Kristus, tipologi dari Kristus. Dialah anak domba itu. Oke, ayat 10 ya. Ini. Ibrani berapa nih, weh? Ibrani 10 ayat 1. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang baik yang akan datang, dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu, dengan kurban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Nah, kenapa dikatakan itu tidak sempurna? Ya kalau udah sekali berarti untuk selama-lamanya. Kenapa tidak setara? Kenapa tidak sempurna di dalam hukum Taurat kurban-kurban itu? Kenapa? Karena begitu habis dosanya ya selesai sampai situ, bikin dosa lagi. Pasti menyerahkan kurban lagi. Nah, ini kita baca ayat berikutnya. Ini yang paling keren sebenarnya ya. Sebab jika hal itu mungkin, ya, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi, sebab mereka telah melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapus dosa. Karena itu, nah ini dia. Kenapa dikatakan tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba itu menghapus dosa? Kenapa? Karena ada lagi dosanya. Itu harusnya kan sekali. Tetapi Tuhan Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Ayatnya cari coba Sar. Ayat Yesus itu mati satu kali untuk selama-lamanya.
Kenapa dikatakan tidak setara? Kenapa? Karena begitu kamu buat dosa, kurban itu kan habis terbakar. Ya. Begitu habis, kamu berbuat dosa lagi, betul tidak? Ini kita mau cari relevansinya, ya. Kalau dosamu ada, habis terbakar. Kenapa ada lagi dosa? Berarti harus menyerahkan lagi kurban. Tetapi kenapa ini dikatakan tidak sempurna menurut hukum Taurat? Tetapi yang sempurna itu tadi di Ibrani 10 ayat yang ke-5-nya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu satu kali, begitu dia mati, bangkit dan tidak mati lagi. Ini yang paling relevan, ini yang paling sempurna bagi dosa manusia selama-lamanya. Kenapa? Karena begitu dia bangkit, tubuh itu tetap ada kan? Betul tidak? Ketika Yesus itu mati, bangkit, dia tetap ada. Berarti kurban itu satu kali untuk selama-lamanya. Ini ayatnya saya lupa di mana. Nah itu. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu matinya satu kali aja. Dan tubuh dia, nah Roma 6 ayat 10. Thank you, sir. Nih, ya, dikatakan seperti ini. Sebab Allah bukanlah tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan demi namanya, dengan melayani orang-orang kudus seperti yang kamu lakukan. Bukan yang ini, Sar. Yang mana, Sar? Bukan. Di ini bukan yang itu. Roma 6 ayat 10. Bukan itu, Sar. Bukan. Salah. Dia menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Itu tuh, ayatnya yang seperti itu. Sekali untuk selama-lamanya. Dia mati menjadi kurban untuk selama-lamanya, satu kali. Jadi, kenapa dikatakan tidak sempurna hukum Taurat itu? Sementara yang paling sempurna itu adalah Kristus, karena kurban tadi. Yesus itu mati satu kali, ya, menghapus dosa untuk selama-lamanya. Roma 6. Oh, ini Ibrani. Sorry. Oke. Tadi Ibrani, saya bacanya di Ibrani. Sorry. Oke. Bener ya, Saria. Thank you, Sar. Thank you. Ya, ini dia. Ya. Sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup. Nah itu. Jadi kurban itu satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang paling relevan, itu yang paling sempurna bagi kita. Jadi kalau kurban itu berkali-kali, ya, kurban hewan itu berkali-kali, maka itu tidak setara untuk kita. Maka dosa kita itu tidak akan terhapus. Melainkan itu akan terus-terusan mengingat kita akan dosa kita. Itu kata yang di Ibrani 10 tadi, ayat 4. Begitu. Ya, oke. Itu juga Ibrani 10 ayat 12. Thank you. Nah, makanya teman-teman, kenapa dikatakan bahwa Taurat itu hanya bayang-bayang, sedang wujudnya itu adalah Kristus. Nih, makanya kalian baca. Ibrani itu paralel dengan imamat. Saya katakan itu. Kalian kalau baca Ibrani dari ayat 1 sampai selesai, Ibrani itu ada berapa pasal, itu bicara tentang imam. Pokok-pokok pekerjaan imam. Ibrani 1 sampai ayat 13, pasti itu tidak pernah keluar konteks dari imam. Ya, ini penting sekali, makanya kita itu bacalah. Ya, namun setelah mempersembahkan hanya satu kali kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selamanya di sebelah kanan. Oh bukan, ini finalnya dia setelah menjadi kurban. Itu ya. Kalau yang Ibrani 10 ayat 12 itu bukan, setelah dia selesai menyucikan dosa. Ayatnya itu di Ibrani 1 ayat 3. Setelah dia selesai menyucikan dosa, dia duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu mensucikan dosa satu kali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itulah kenapa Yesus itu disalib satu kali dan tidak mati lagi. Setelah bangkit dia tidak mati lagi. Gitu ya. Sebenarnya ini lebih banyak lagi sih ayatnya. Pokoknya gitulah. Kurban-kurban di dalam perjanjian lama itu tipologi dari Kristus. Gitu. Oke. Apapun yang ditulis di dalam Alkitab, itu sebenarnya itu adalah merujuk kepada Kristus. Inilah sebabnya Yesus mengatakan bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi,
Dan Mazmur Daud itu bicara tentang Tuhan Yesus. Kurban itu dia. Begitu ya teman-teman. Udah lumayan sakit pinggang aku gue. Udah berapa jam aku ini live? Anjay, 10 jam. Oke lah ya teman-teman ya. Pantes sakit kali pinggangku. Oke, aku izin end live dulu ya. Menyala pantatku dan menyala pinggangku. Pemecah rekor bun. Sebenarnya ada waktu itu aku live juga sampai 12 jam lebih. Encok-encok dah lo ya. Nah, sebenarnya 10 jam itu bukan rekor, 12 jam. Pernah. Gitu ya. Thank you ya semuanya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you yang udah tap-tap, thank you yang udah nge-give, thank you yang sudah memberkati ya. Kalau kalian ada lagi yang mungkin mau ini tadi ya. Kalau kalian misalnya ada yang mau nyumbang Alkitab sama aku boleh ya. Saya sangat-sangat berterima kasih karena Alkitab saya udah menuju kepada kebinasaan ini. Ya, dan kalau ada dari antara kalian yang merasa terberkati oleh pelayanan saya, kalian boleh dukung itu melalui Saweria, ada di bio, dan ada OVO juga di situ ya. Kalian boleh langsung ke situ untuk membantu pelayanan lah ya, nggak lebih dari itu. Oke ya, terima kasih yang sudah tap-tap, terima kasih yang udah give, terima kasih juga yang udah bertanya, terima kasih juga yang sudah selalu setia ya nonton Bunda. Semoga kita mencapai iman yang tak terkalahkan. Semoga ini menjadi berkat juga bagi kalian, berkat juga bagi kita semua yang ada di sini ya. Tritunggal Maha Kudus memberkati, salam semuanya. Paulus sendiri itu datanya yang mana? Anda tidak berikan data. Lalu sekarang Anda mengatakan itu kiasan. Anda tidak memberikan data. Lalu yang ketiga adalah kitab Yesaya yang Anda pakai. Jangan sore fix ya, udah mantep gitu. Nah, buka room ngajar karena memang itu dari dulu seperti itu. Buka room ngajar ya, antikris kayak NKRI. Nggak ada sih NKRI, lagi tidur dia. Aduh. Ya pokoknya kalau ada kalian di atas satu, pas lah kayak piranha, masukkan lele habis gitu. Untuk apa yang kayak gitu itu? Di room bom dia siapa? Oh, dia kecintaan sama Pak Bom. Ya teman-teman di sini juga nggak usah lah masuk ke room sebelah itu, nggak ada gunanya. Tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi oten-oten jangan ya main ke sana ya. Aku nengok yang apologet aja ya. Ya, apologet ya. Kayak mereka itu apa namanya? Membiarkan mereka bernarasi liar. Aku nggak sanggup. Serius. Jadi kayak sengaja gitu kan, dibiarkan mereka bernarasi liar gitu. Nggak bisa aku. Walaupun mereka bisa ngejawab gitu, nggak mau aku ngasih kesempatan yang kayak gitu. Kayak si Juma, si Ripa, si Nandar, si Paruk, si siapa lagi tuh. Itu nggak perlu kalian kasih panggung untuk tanya jawab. Ya, yang perlu itu adalah yang ini nih, yang masih level-level nggak tahu apa-apa. Nah, ini masih bisa kita selamatkan. Kalau orang itu udah bebal itu udah si pendurhaka itu. Udah kerasukan setan, sulit. Itu harus berdoa dan berpuasa itu. Iya. Itu kalian kayaknya cuman butuh mendoakan orang itu. Nggak perlu berdiskusi. Tapi yang kalau yang masih on, masih setengah-setengah, masih waras-waras ini perlu ini. Kenapa apologet Kristen rata-rata lari ke luar negeri? Soalnya di Konoha nggak aman. Ya karena mayoritas itu kayak ikan piranha. Harusnya kamu sadar itu, Pendi. Iya.
Kenapa? Ya karena kalian itu seperti ini, seperti ikan piranha lapar. Nggak pakai akal lagi, seperti hewan. Ngerti nggak piranha? Nah itu. Nggak gentleman. Lalu tukang lapor, tukang geruduk. Ya jadi gini ya, ada buaya. Terus kamu itu cuman seekor keong gitu. Kalau keong nggak menghadapi, bukan artinya nggak gentleman. Keong itu mikir, sia-sia melawan ini hewan buas. Ngerti nggak? Hewan buas lapar. Itu namanya cerdik. Ngerti nggak? Bedakan cerdik sama tidak gentleman. Dodol kali. Dodol. Cerdik lah, pakai akal. Masa orang kesurupan kau tantangin? Logikanya aja lah. Ya. Orang lagi sawan kok kau lawan. Coba kalau kamu ketemu sama orang sawan, orang yang lagi kejang-kejang begitu tuh, kesurupan, apa yang kamu lakukan? Ngobrol sama orang yang lagi sawan? Nggak bisa. Orang kesurupan itu nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak ngobrol. Tinggalkan, itu yang paling baik. Iyalah, ketemu orang gila kok ladenin. Ya kan, kenapa nyebut-nyebut saya bun? Gue kayak dijapu. Gue. Ya kan, coba ketemu orang gila, apa yang lebih wise dilakukan? Tutup pintu, cabut. Masa aku ngelawanin orang gila? Ah, nggak waras kau. Kalau kita ya yang waras itu, iyalah lari, atau kita yang waras itu nunggu sampai nanti juga innalillahi. Udah. Iya, kalau kalian itu kan merasa mayoritas, kayak binatang buas, kumpulan hyena kalian. Si Mokondo sao. Kok bisa nama Mokondo? Tuh sama Bang V tuh yang gentle, ayo Sherlock. Nah, nggak usah main-main kau sama dia kau. mantul ini Bang V ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Style 2026. Sweetie. Sweetie nggak? Aduh, Kurawa bun suka keroyokan. Nah itulah mungkin itu. Biasanya nangis kak, suka kasihan. Oh iya kak? Saya Islam Salafi juga tertindas. Ngapain kok ngadu di sini? No, saya sawan. Oh iya dia, bukan sawan biasanya. Nama dia bukan sawit, sawan. Kalau nggak sawan, sawit, bukan sweetie dia. Merajuk. Kenapa kau King Najasi? Kau harusnya ya, siapa King Najasi, kamu harusnya itu ini kayak BAB, pura-pura masuk Katolik biar diterima. Kalau kau nggak pura-pura kayak dia ya nggak ada gunanya. Dalam hidup BAB lagi. Iya. Jadi memang mereka itu seperti itu bang. Kalau mereka nggak diterima, karena mereka ini kan saling dibid'ahkan. Salam Bang Tel. Mereka ini saling membid'ahkan. Mereka saling merasa dirinya paling benar. Nah, biasanya yang dia komunitasnya sedikit, mereka ini akan mengikut sama mayoritas. Nebeng, tahu nggak? Memboncengi itu. Itulah kelakuan mereka. Serius bun, mereka belum baptis? Belum. Kata si NKRI belum. Enggak, mereka itu
enggak bang, bahkan kalau ini ya Bang Mokondo ya, kalau mereka pun dibaptis itu mereka nggak benar-benar menjadi oten. Kenapa? Nggak belajar. Tahu nggak kerja mereka cuma manas-manasi, cuman apa, ngelawan-ngelawan yang jadi ininya tandingan bid'ahnya ya, tandem ngebonceng atau tandem bun ya, itulah boncengan lah kayaknya, nebeng. Info valid ring 1 dari NKRI. Nah itu si NKRI itu dia entah kemana-mana itu, dia kalau nggak ada di sini lagi menyelidiki itu. Alirannya ada banyak, serius, aliran mereka tuh ada banyak dan saling membid'ahkan. Syiah itu nggak pernah diterima sama Sunni ya, apalagi yang moderat, apalagi yang salafi, itu nggak diterima. Model-model kayak si global, oh mereka itu ini perang. Enggak Bang Mokondo, itu cuman ini doang, cari makan, cari peruntungan orang itu. Siapa lagi itu yang siapa tadi yang satu lagi tuh temennya si BAB itu, yang rest area apa itu, entah apalah itu namanya, itu sama semua itu. Mereka itu ini kan ketipu ya, rest area mereka itu kan ketipu bisnis apa ya, harus cari makan. Si Lemon, nah itu sama tuh Lemon, siapa pokoknya itulah kelompok-kelompoknya tuh. Makanya hati-hati teman-teman Kristen, salam syau, jangan mudah percaya. Rest area CS, iya itu bener sama itu. Hah, PDT Lemon, nggak tahu emang PDT dulu namanya Lemon, gue nggak tahu kalau sekarang PDT. Nah itu pokoknya kerjaan mereka itu nah gitulah. Kenapa yang nipu nggak dipotong? Mana bisa kita motong-motong orang kan? Nggak bisa segampang itu. Ngaku-ngaku itu udah sering kok kita oten kecolongan yang kayak gitu. Makanya jangan mudah support orang-orang yang gak jelas, gak mau belajar. Aku aja yang dari pihak sama mereka itu, aku nggak setuju sama mereka karena memang nggak benar-benar niat mau percaya kepada Tuhan Yesus. Oh namanya PS, sejak kapan dia jadi PS? Berani kali dia bikin namanya PS. Astaga, dia tuh sering ngajakin aku PK, itu nggak mau aku, orang-orang nggak jelas kayak gitu. Pokoknya kalian hati-hatilah, udah aku bilang, bukan aku bilang ya, di dalam Alkitab juga dibilang ya, kita itu harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, bukan licik ya, cerdik. Gak PS5, PS berapa gak tahu aku. Paduan suara. Pokoknya kita tuh harus cerdik, nggak boleh nggak ya, kita tulus tapi on ya kita ditipu terus. Iya, kita tuh selain tulus berarti kita harus cerdas. Nggak tahu pun sekarang pakai nama PS PlayStation ya. Oh iya kayaknya PlayStation. Aduh, PK dia nggak berani. Dia kalau kesini tuh dia apa? Kalau aku live dia tuh ngajak PK. Nggak mau aku kalau nggak kenal aku nggak mau PK. Karena takut yang kayak gitu, yang ada orang yang aneh-aneh itu. Gitu loh. Malah makin longor, ya ampun. Itulah PK. Apa itu piring makanan? Apa piring makanan? Gak tahu aku. Pokoknya itulah woi. Hati-hatilah kalian sama yang kayak gitu. Nggak semua orang yang ngaku-ngaku tuh, apalagi sih hampir murtad, itu nggak akan murtad terus tiba-tiba kalian dukung dia. Si Majid itu seolah-olah ya, seolah-olah kayaknya membela Oten. Enggak, jangan.
Mereka itu sesama RT 6 fight. Aldo itu nggak jelas. Lamanya hampir ya. Cerdik seperti keluarga Pratama. Biar dirujak di sini. Dia tuh nggak ini, dia tuh penggosip. Nggak ada gunanya itu. Ah iya itu on tuh Mokondo. Malah oten-oten ngedukung sana. Kalian kira mereka itu mau? Itu marketing, itu hampir murtad. Trik marketing. Ngerti gak kamu? Ya, malah ke situ kalian semua. Kalian tontonin aja, aku aja sering kok nonton. Beberapa kali lah ya, nggak sering itu. Ya, narasinya itu ya narasi sesama RT 6 aja. Saling gebuk-gebukan. Dan model-model kayak si Majid, kayak si Panan, itu memang nggak diterima. Di Konoha mereka nggak bisa diterima itu. Yang moderat kayak gitu. Yang liberal kayak gitu nggak akan diterima itu. Hampir kan berarti belum kejadian. Iya memang. Hampir aja. Ya nggak jadi. Gitu. Terus tiba-tiba kalian jadi satu kubu sama mereka dan hampir berdarah, hampir ini. Ih, aku mau ketawa. Serius, aku mau ketawa gitu. Ah, nih istrinya si NKRI udah datang. Mana suami kau? Sorry ya bun, saya nggak pernah. Iya banyak yang nge-gift di sana. Kan mau cari makan. Ya kayak si Majid itu 24 jam itu. Dia hampir 24 jam live. Tontonnya pasti live itu. Ya karena memang ya dia hidup dari situ. Dia nggak diterima. Di mana lagi yang kayak dia tuh diterima? Gitu. Waalaikumsalam Kak Yasmita. Oten kan kalau dibilang kan aku kayaknya setuju dengan Oten. Langsung dikira mau masuk Kristen. Ya, tidak. Tipu-tipu itu. Serius ya, coba ya. Kita lihat ya, live nggak dia? Segala perkara dapat ku tanggung. Dia oh dia lagi nggak live, coba kita lihat. Hampir murtad. Oh belum live dia. Ini mereka nih kalau live tuh janjian tuh dari malam sampai ke ini. Kayaknya kalian hati-hati say. Itu tidak benar-benar nyata orang-orang seperti itu. Serius lah. Halo bun, hai Ip Ip. Apa kabar Ip Ip? Ip Ip. Segala perkara dapat kutanggung. Lebih baik kalian itu Kak ya, kalau ngedukung, saran aku ya, lebih baik kalian itu ngedukung yang benar-benar dia itu apa ya, sudah mengajar, berapologet. Itu kalian kalau mau dukung kayak gitu, yang nggak jelas-jelas gitu ya. Apa RT 6 setengah mateng gitu, jangan kalian dukung. Gak usah. Kak juga hati-hati, biasanya kalau senggol piring makan orang kebakaran jenggot. Ip banget bun. Apa itu? Ya namamu Ip kan atau apa sih? Aku nggak tahu ini plot twist. Namamu Ip ya, gambarnya si Lupi lagi, lucu banget. Ip kamu masih Islam nggak? Ibarat kuota haji pendok swasta dikurangi, mulailah. Ya, iya kayak gitu kadang. Ip lu masih mualaf kan? Masih mualaf, masih Islam kan? Ip ini sih katanya dia Islam, tapi aku nggak tahu entah bener entah enggak.
ada orang Hindu di sini, mana ya Kak Itsmi? Itu juga rajin di sini tuh. Kalau dia di sini tuh betah, mau belajar tuh betah. Apa? Masih Bun, tenang, aku udah bubar kok sama yang kemarin. Ah, bagus. Ya. It's me ya Hindu. Iya, Ip, kamu jangan pacaran sama Oten, kamu kan muslim. Ya, salam Kak Merta. Kamu nggak boleh pindah agama, kamu harus tetap di agama kamu. Jangan mau kamu menikah dengan pria yang meninggalkan Tuhannya demi kamu. Berarti kamu nanti juga bakalan bisa ditinggalkan dia demi yang lain. Tuhannya aja dihianatin, apalagi kamu. Iya, saya juga udah nggak usah lagi. Jatuh cinta memang manis, apalagi sama nonis, anjay. Berarti kamu nanti kalau buka puasa Ipip itu berbuka dengan yang manis, bukan yang nonis. Iya dong. Ku yang baik. Thank you Kak Rocky M. Aku paling nggak suka orang ya dipaksa meninggalkan Tuhannya demi wanita, atau dia itu sengaja meninggalkan Tuhannya demi pasangannya. Janganlah. Oten cakep-cakep Bun. Wih. Tapi RT 6 banyak kok yang cakep-cakep sekarang, kayaknya udah banyak perbaikan keturunan. Soalnya Oten sekarang udah nikahin sama bule-bule. Harusnya kamu udah ketemu dong. Oten RT 6 tuh udah banyak yang nikah sama bule-bule. Harusnya sih udah berubah. Ku baca, ya kan Kak Mariati, Tuhannya aja ini. Kiai Murtad CPI. Sama aja itu Bang Mokondo, sejenis itu Bang. Itu nggak bener-bener Bang, serius. Nggak usah percaya main kayak gitu tuh. Ya apalagi dia tuh narasinya tuh cuma narasi gebuk-gebukin. Anak Arab kali Bun. Iya. Ngawi. Bukan Kak, yang satu lagi tempatnya sih itu. Apa namanya itu? Negara yang dekat ini. Nanti bulenya takut sunat, gimana Bun? Nggak mau ah. Bisa. Banyak kok bule yang udah sunat. Banyak kok bule yang udah sunat. Sok tahu gue. Langit biru. Aku tinggal di Filantropika. Filantropi. Kamu tahu negara filantropi? Nah itu. Kok macam pengalaman? Enggak. Bukan kayaknya banyak. Karena udah banyak bule-bule yang kayak gitu. Bukan kayak Smita, lu jangan, lu yang ngajarin gua lu. Bukan. Aduh, kejebak gua. Kayaknya Bunda sudah banyak coba. Enggak, gua nggak pernah sama bule. Nggak ada. Kalau mau yang disunat Arab kan semuanya disunat. Bule kayaknya banyak deh disunat. Yang bule nggak tahu aku ya Smita, kau kurang ajar kau. Aku nggak tahu, nggak pernah nengok. Gue nggak pernah nengok, asli juga nggak pernah. Ya ampun demi Tuhan. Kau jangan gitu ya Smita, aku nggak pernah. Nggak ada aku. Lagiku bule sunat tuh si Lady Putih tuh. Malah nih. Nggak tahu. Ada pula pink. Lo kayaknya udah paham ya Yasmita ya. Tapi bule memang udah banyak. Karena kan tahu kita nggak harus nengok loh.
untuk tahu mereka sunat itu nggak harus nengok. Iya kan? Mereka tuh udah ini kok. Nah, kalau temen aku ada yang dia tunangannya itu ini bule dan dia bilang sunat. Aku mana tahu. No, kalian tahu nggak si siapa namanya yang di sini, si Batu dulu, yang orang Australia, temen aku yang orang Australia itu juga suaminya bule sunat. Kalian ini bukan aku yang nengok, temenku. Ya kan ditanya lah. Ya, apa ini bule kalau disunat ini potong? Mana aku tahu. Siapa kurang ajar. Nggak tahu aku. Kalian ya. Ya Allah, nggak paham aku. Kalian jangan menjebakku. Temenku tuh banyak yang boleh. Pernah PC Bun, kamu Yasmita, ya Allah ya Tuhan, gila kau Yasmita, jangan Yasmita, berdosa kamu. Bun, malam Jumat nggak tahu aku, bule itu disunat. Aku punya sepupu tuh kan, bener kan, disunat. Ini berdasarkan kesaksian orang, bukan gue. Kau jangan jebak aku lagi ya. Temen aku tuh banyak yang pasangannya itu bule dan mereka mengaku itu disunat. Bun, malam Jumat, emang ini malam Jumat? Nggak tahu aku ini malam apapun ini. Bule Eropa nggak sunat. Udah kau tengokin rupanya. Yang bilang nggak sunat ini justru ku tanya, berarti kau udah nengok. Berarti ini malam Sabtu. Berarti kau itu sudah aku tahu. Apa ini? Disunat atau enggak enaknya sama emak? Ngeri kali laki-laki nih. Ngeri kali. Kok bisa dia namanya Abdullah? Astaga Tuhan. Kau laki. Tidak. Ini temennya Kak itu, ini kan temennya si Ragil ini. Ya ampun, kok tahu kau? Udah kau rasakan rupanya. Bun, aku masih virgin, nggak yakin aku. Kok kata-katamu ngeri. Kemarin kok sama cuma diituin. Dul, Abdullah lu yakin? Aduh, ngeri kalian, ngeri. Jangan weh. Ya Allah, dosa. Astagfirullah. Tuhan kasianilah. Tiba-tiba banget ini. Kapan Bible direvisi lagi? Ya kau aja sendiri revisi. Bible nggak pernah direvisi masalahnya. Kok dibilang lagi tuh gimana? Belum pernahnya direvisi. Gimana cara merevisi Bible? Salam Kak Junita, Hanidu. Maaf ya Bun, tadi bercanda. Nggak tahu aku. Kalau istrinya NKRI udah nggak heran lah. Sama orang itu. NKRI kecil Bun, astagfirullah. Iya, salam Kak 75. Aduh, jangan aneh-aneh ya. Alkitab itu nggak pernah direvisi, itu yang harus kalian tahu. Yang direvisi itu adalah terjemahannya, ya. Apa yang kira-kira direvisi dari terjemahan Alkitab? Yaitu bahasa-bahasa yang mengalami perkembangan, gitu. Bahasa itu berkembang. Jadi kalau nggak direvisi, ya orang nanti menganggap, misal ya, contoh kayak apalah ya kita bilang ya, ganja itu penyanggah talang air dulu. Nah sekarang kita melihat itu sebagai obat terlarang gitu. Jadi kalau tidak direvisi, ya bagaimana bisa paham gitu. Iya, bahasa itu berkembang. Nah yang direvisi itu patung jadi berhala. Nah itu
banyak bahasa yang mengalami perkembangan, tapi bukan artinya definisinya itu berbeda. Contoh ya, di dalam kitab mereka sendiri ya, ini ada ya di Quran surah berapa saya lupa ya, itu dikatakan datangilah istrimu. Sekarang dikatakan apa? Ladang-ladangmu. Apa coba? Iya kan? Disuruh apa ya, QS berapa itu ya? Ada ya, tapi di sini jadi diterjemahkan datangilah ladangmu dari arah manapun, padahal dalam teks aslinya tidak seperti itu. Nah itu kenapa mengalami perubahan definisi arti gitu, bukan mengalami perubahan definisi, mengalami perubahan terjemahan. Iya, jadinya bercocok tanam. Itu Farji itu kenapa jadi ganti itu? Iya itu montok itu jadi molek tuh berubah gitu loh. Kenapa molek itu jadi kayak konotasinya itu jadi kayak nggak negatif, kalau montok itu negatif. Nah itulah. Kalau ditanya kapan direvisi, ya nggak pernah direvisi. Kitab aslinya itu nggak bisa direvisi, manuskripnya, autografnya aja kita sudah tidak tahu yang mana. Adanya itu manuskrip. Bagaimana manuskrip mau direvisi? Nggak bisa. Yang direvisi itu terjemahannya. Lagian gini ya Kak Sevanya ya, terjemahan itu harusnya itu kan menjadi kredit buat kita untuk memahami ayat Alkitab, betul lah. Karena kalau tidak diterjemahkan itu kita nggak akan ngerti gitu. Percuma kita itu tahu membaca dalam teks Yunani, tapi kita tidak tahu artinya, itu percuma kata saya. Jadi kita kayak baca-baca mantra, tapi kita tidak tahu artinya, apa gunanya? Nah, tetapi dari perspektif mereka itu maunya pakai yang teks asli. Sementara teks asli itu tidak semua orang mengerti. Dan dalam iman Kristen ya, dalam iman Kristen yang membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu penjelasannya gitu. Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan dari nubuatan. Jadi sejak semula orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus itu diyakinkan dengan Taurat. Mereka itu percaya Yesus itu karena Taurat, karena kitab nabi-nabi, karena Mazmur Daud, bukan dari Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru itu baru disalin itu di abad pertama. Itu apa? Kayak homili mereka lah, penjelasan mereka tentang ya kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau kalian mau cari tahu otentiknya ajaran Kristen, ya kitab Perjanjian Lama itu. Parja itu diganti jadi ini jauh Kak. Betul Bang Gorbachev. Nah ini salah satunya. Ini rahim itu di dalam, tapi kalau yang itu labia. Nah beda. Nah ini mereka perhalus jadi ini. Nah, premis dan makna tidak berubah. Nggak berubah karena sebenarnya gini ya, simpelnya imannya orang Kristen itu adalah pribadi Yesus. Dasar ya labia mayor ya, dasar iman Kristen itu dengan adanya Yesus. Yesus itu menjelaskan segalanya. Jadi nggak ada kitab pun, ada Yesus, Kristen itu berdiri. Orang Kristen itu ada karena ada Yesus, bukan karena ada kitab. Bukan, kita bukan agama kitab.
Kristen itu agama yang benar-benar karena Yesus. Oh, di dalam Alkitab jelas, tidak ada seorang pun yang membangun segala sesuatu itu ya selain dasarnya adalah Kristus. 1 Korintus 12 ayat 3, 1 Korintus 3 ayat 11. Itu dasar iman kita itu Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Versi Bible Protestan 66 kitab, Katolik 73 versi. Nggak ada versi. Nggak ada versi. 66 dengan 73 itu nggak ada bedanya, sama isinya. Sama. Itu nggak ada bedanya. Shalom Bang Sidole. Jadi kalau kamu bilang versi Protestan, nggak ada versi-versian. Alkitab itu cuma satu. Itu cuman mereka tidak menggunakan yang namanya Deuterokanonika. Itu aja. Tapi yang mereka gunakan, teman-teman Protestan gunakan, itu sama dengan yang Katolik gunakan. Nggak ada bedanya. Itu doang. Oh, kalau kamu bilang ngibul, datang kau ke Katolik, baca Yohanes 1 ayat 1. Baca ini Alkitabnya kami nih, yang nggak ada Deuterokanonika, sama isinya. Terus apa bedanya? Gimana kamu? Oh, saya punya dua nih. Ada yang Deuterokanonika. No, saya punya. Nih, ada Makabe, Tobit, Yudit nih. Ya kalau dilihat ya nggak ada bedanya. Gitu loh. Nggak ada bedanya. Dari Kejadian sama, sampai Wahyu sama. Itu doang gitu. Salam. Udah pulang. Oke lah ya. Aku izin end live dulu ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, Tritunggal Maha Kudus memberkati. Salam semuanya. Thank you yang udah tap-tap, thank you yang udah nge-give, thank you yang udah memberkati ya. Thank you yang sudah mendukung pelayanan melalui link yang di bio ya. Thank you semuanya. Salam.